senang berjumpa kembali dengan para pemirsa Tirta TV di dalam acara Dua, sebuah acara untuk kepentingan Anda, yaitu Dua adalah singkatan dari Dokter untuk Anda. Jikalau Anda mempunyai masalah-masalah dan ingin nanti bertemu dengan dokter atau berbicara, Anda dapat melakukannya. Kali ini, topik yang akan dibawakan adalah mengenai atau mengenal penyakit autoimun bersama Dr. Edi Kristanto. Dr. Edi ini saya sudah kenal lama, kurang lebih 16 tahun yang lalu, yang mengajarkan saya bagaimana hidup sehat. Makanya saya bisa kelihatan sehat ini karena berkat pertolongan Dr. Edi dulu mempertemukan saya ini. Nah, silakan Dr. Edi memperkenalkan diri lebih lanjut, apa saja yang dilakukan, mungkin keluarganya, dan seterusnya. Silakan Dr. Edi menyapa para pemirsa Tirta TV. Ya. Oke, para pemirsa Tirta TV, salam kenal dan senang sekali kita bisa berjumpa melalui siaran ini. Ya, perkenalkan nama saya Edi Kristianto, dan saat ini nanti teman-teman juga akan bertemu dengan Reni Limarga, istri saya, dan senang sekali bisa bertemu melalui sekali lagi melalui siaran ini. Dan saya sekarang ini masih berpraktek di satu daerah di daerah Cikarang. Dan juga ada beberapa penelitian terutama di bidang herbal dan kesehatan yang sedang saya lakukan saat ini. Oke, mungkin berapa anaknya, cerita sedikit. Oh ya, oke. Kami dikaruniai Tuhan dengan 2 orang anak. Yang pertama sudah di mana sekarang? Christopher. Christopher sekarang sudah lulus sebagai dokter gigi dan dia sedang kayak ibunya ya. Ya, kayak ibunya. Dan dia sedang melayani di pedalaman Kalimantan Barat. Dan yang kedua adiknya Jennifer. Nah, Jennifer sekarang sedang skripsi. Mudah-mudahan sebentar lagi lulus. Dokter juga di bidang ini food technology. Food technology ya. Gitu. Nah, terima kasih untuk ini. Karena Dr. Edi sudah lama saya kenal dan saya kali ini ingin menanyakan sebenarnya apa sih penyakit autoimun itu, dan sekarang ramai dibicarakan dan banyak orang belum mengenal begitu. Ya. Mungkin Dr. Edi ini sebagai pakarnya bisa memperkenalkan itu. Ya. Nah, saya mempelajari autoimun ini sudah cukup lama karena waktu itu istri saya sendiri juga kena autoimun gitu Mas. Gitu ya, Bu Reni kena ya. Jadi ini benar-benar mempraktekkan langsung betul. Jadi apa yang saya pelajari di Fakultas Kedokteran ini saya kembali perdalam lagi di bidang ini. Nah, dulu saya sempat juga belajar mengenai imunologi di Jepang. Dan itu rupanya kepake juga gitu. Karena sekarang makin banyak nih penderita autoimun itu ya. Jadi penyakit autoimun itu adalah satu kondisi di mana kekebalan tubuh seseorang itu menyerang dirinya sendiri. Bisa begitu ya itu. Seperti misalnya kalau orang yang punya security misalnya gitu ya, kan dia harusnya menyerang kalau ada perampok datang, dia jaga rumahnya kan. Nah, itu security-nya itu seperti antibody kita tuh. Nah, tapi sekarang dia nyerang dirinya sendiri, menyerang tuanya, bukan menyerang perampok yang datang begitu ya. Itu autoimun gitu ya. Betul. Nah, jadi satu sistem kekebalan tubuh yang menyerang tubuhnya sendiri. Ya. Terus apa sih bahayanya autoimun? Karena jarang saya dengar ya. Tapi apa berbahaya bagi manusia ini? Kira-kira autoimun itu bisa dijelaskan Dokter Edi? Iya, tentunya memang sangat berbahaya karena seluruh organ tubuh itu bisa diserang. Dari otak, kemudian tulang-tulang, bahkan ginjal, sel darah. Jadi penyakitnya bisa macam-macam tuh. Iya. Dan ini luar biasa ya, kita selama ini nggak tahu bahwa ada serangan balik di dalam tubuh kita begitu ya. Betul, luar biasa betul, ini. Betul. Jadi bagaimana data di Indonesia ini? Sebenarnya saya ingin tanya, apakah banyak atau Dokter Edi tahu berapa banyak orang yang menderita penyakit autoimun ini? Iya. Nah, memang di Indonesia sayangnya itu belum ada data yang detail atau lengkap mengenai jumlahnya dan sebagainya ya. Namun ada beberapa data meskipun tidak terlalu detail itu karena penyakit autoimun kan banyak jenisnya ya. Nah, salah satunya itu kalau lihat data di sini penyakit lupus gitu ya. Lupus itu termasuk ya. Nah, ini sebagai contoh kalau kita lihat di data yang terpapar di sini dari Kementerian Kesehatan pada tahun 2017 ya, ini data terbaru nih. Dari 2018 belum ada nih datanya. Nah, itu pada tahun 2014 itu penderita penyakit lupus yang dirawat inap ya. Jadi bukan yang berobat jalan nih. Ini yang hanya dirawat nih. Itu 1.169 orang ya. Nah, terus pada tahun 2015 meningkat 1.336.
Dan luar biasanya nih di tahun 2016 itu meningkat hampir 2 kali lipat tuh. Luar biasa Menjadi 2.166. Dan Iya. lebih tragisnya lagi, itu tingkat kematiannya Ya, itu juga iya. meningkat tajam tuh dari Iya. 110 atau 10% menjadi 550 Iya. tahun 2016 ini atau sekitar 20% gitu Iya. lebih ya. Jadi rupanya sudah bisa mendekati penyakit berbahaya nih Dokter Iya, Edi iya. ya, begitu. Betul. Orang bilang ini sekarang nih penyakit autoimun itu sudah seperti wabah. Wabah Gitu. ya. Tapi kita sendiri Dan banyak orang belum tapi nggak sadar. Iya, di iya itu masyarakat betul. ini. Iya, benar. Jadi saya benar. rasa penjelasan Dokter Edi ini sangat penting bagi masyarakat untuk mengetahui sebelum menderita begitu menurut Iya, saya. betul, Ya. betul. Bisa dijelaskan sedikit gejala-gejalanya dari penyakit ini Oh iya. gitu. Nah, Penyakit penyakit jenisnya banyak ya. jenisnya banyak ya. Hmm. Tapi secara umum ya, Mhm. gejala-gejalanya itu pertama itu rasa lelah yang berlebihan. Oh gitu. Nah, karena penyakit ini kebanyakan menyerang usia produktif ya. Orangnya masih Oh. aktif, kok tiba-tiba kecapean terus gitu. gitu ya. Tiap hari makin capek. Padahal kerjanya mungkin kerjanya rutin gitu ya, nggak Iya. seperti yang ada sesuatu yang istimewa. Tapi dia sekarang merasa sangat lelah. Gitu. Terus rasa sakit di seluruh tubuh. Kadang-kadang pindah-pindah gitu ya. Sini, Iya, kaki, betul. Iya. pindah lagi ke tangan. Dan dia nggak tahu kenapa terjadi. Nggak ada sebabnya. Iya. Tiba-tiba rasa sakit itu muncul ya. Terus demam hilang timbul ya. Terus berat badannya itu berubah ya. Kebanyakan sih bertambah kurus. Namun beberapa penyakit itu bisa bertambah gemuk ya. Oh. Nah, beberapa orang juga mengeluh dia tidak sakit, tidak apa-apa, tapi rambutnya sering rontok, Rontok. seperti itu. Itu salah satu Iya. gejalanya juga. Nah, saudara pemirsa, rupanya Anda benar-benar harus memperhatikan kalau Anda tiba-tiba merasa lelah yang berlebihan atau rasa sakit di seluruh tubuh, tapi Anda nggak tahu sakit apa ini Iya, gitu loh. iya. Nah, ini mungkin adalah gejala-gejala dari autoimun Iya, gitu. betul. Yang sudah dijelaskan Dokter Edi gitu ya. Nah, berapa jenis ya bisa Dokter Edi jelaskan itu yang ada di dalam penyakit autoimun? Iya. Saya sih pikir hanya satu. Iya. Nah, ini luar biasanya itu ya. Itu saat ini ya, itu ditemukan 157 jenis Kaget penyakit juga saya. autoimun gitu ya. Nah, karena banyaknya jenisnya ini, jadi penyakit ini punya julukan istimewa juga gitu ya. Apa itu, Nah, Dok? para pemirsa, penyakit ini kalau di kalangan kesehatan itu Iya. dijuluki penyakit dengan 1000 wajah Oh, gitu ya. gitu ya. Nah, karena wajahnya banyak meskipun jumlahnya 157 nggak Iya. sampai 1000 sih. Iya. Tapi karena jenisnya Banyak itu, jadi ya. udah dianggap 1000 aja lah ya. Iya, seperti misalnya diabetes tipe Iya. 1 ya. Itu tadinya tidak dikira kalau itu autoimun. Sekarang ternyata itu ditemukan bahwa itu diabetes autoimun. juga termasuk Iya, autoimun. iya, itu kan banyak tuh. Iya. Ya. Terus autis. Autis ya. Ya, penyakit autis itu tadinya nggak disangka kalau itu tuh autoimun. Iya. Namun dalam setahun 2 tahun terakhir ini Ini sudah ternyata ditemukan, ditemukan bahwa iya. penyebabnya itu autoimun Oh, begitu gitu. ya. Rematik itu memang autoimun, lupus dan sebagainya, leukemia, kanker darah itu termasuk juga. autoimun juga. Iya, itu jelas ya karena kita punya butir-butir darah merah itu diserang sama darah putih. Iya, Ya, gitu. nah, itulah. Mhm. Jadi apa saja sih penyebabnya kira-kira, Dok? Apakah emang karena penyakit atau Iya. karena kita kurang teliti, kurang apalah Iya. begitu? Mungkin dokter sebagai orang yang ahli ya lebih bisa menjelaskan pada pemirsa begitu ya. Ya. Nah, penyebabnya itu ada beberapa jenis Iya. ya. Dari penelitian-penelitian itu dikatakan salah satunya etnis. Etnis, misalnya diabetes tipe 1 itu paling banyak di orang-orang Eropa gitu. Orang ya. Eropa. Meskipun sekarang Indonesia Ya, juga banyak tuh. Iya. Terus penyakit lupus itu tadinya paling banyak di luar negeri tuh, Iya. etnis Afrika, Amerika sekarang udah Latin, masuk gitu. sini juga. Nah, sekarang di Indonesia itu banyak sekali Iya. seperti data tadi dari ribuan Iya. orang ya. Iya. Genetik ya, orang bilang ini ada faktor keturunan, itu memang Keturunan. betul. Tapi ternyata memang faktor genetik itu tidak banyak Tidak di banyak, di ya. autoimun itu. Terus gender. Nah, Iya. gender ini kalau di luar negeri itu 80% penderita autoimun Iya. itu wanita. Kok bisa wanita Ya, gitu ya? mungkin karena pengaruh hormonal Oh juga gitu ya. Nah, kalau di Indonesia itu 90% wanita. Hmm. Ya, di Iya, lebih Indonesia. tinggi lagi Lebih ya. tinggi lagi ya. Faktor polusi lingkungan, infeksi, kekurangan Iya. vitamin D. Iya. Itu terutama orang-orang yang jarang berjemur tuh. Iya. Nah, ini mungkin bisa menjelaskan juga kenapa wanita di Indonesia lebih mencapai 90%. Karena takut berjemur ya. takut berjemur, takut hitam gitu Iya. kan. Nanti takut cantiknya berkurang, malah kena autoimun Iya. gitu ya. Mhm. Terus gangguan mikroba usus ya. Nah, namun yang di penelitian-penelitian terakhir ini itu
disebutkan faktor enzim itu merupakan penyebab yang sangat besar. Iya, faktor enzim. Iya. Nah, ini bahkan ada satu buku ya, itu ditulis oleh Dr. Hiromi Shinya ya mengenai the miracle of enzymes. Ya. Itu dikatakan di tubuh kita tuh banyak sekali enzim-enzim yang dipakai untuk pencernaan dan ada enzim induknya juga. Ya. Tapi kalau makanan kita mengandung makanan yang mengandung pengawet, perasa, pewarna gitu ya, juga makanan-makanan yang modified GMO begitu ya. Nah itu akan menguras enzim kita tuh lebih banyak. Oke. Karena itu sulit dicerna. Betul. Ya. Nah akhirnya saat makanan itu kekurangan enzim untuk menyerapnya dan itu diserap oleh usus kita dalam bentuk molekul yang berbeda. Oke. Dan tubuh tidak mengenalinya lagi. Padahal itu saat makanan yang dia biasa makan, karena kekurangan enzim itu tubuh tidak mengenali lagi, sehingga diseranglah oleh sel darah putih itu. Maka terjadi penyakit autoimun, leukemia tadi. Jadi saudara pemirsa, kita harus hati-hati sekali dengan apa yang masuk di dalam tubuh kita ya. Terutama makanan zaman sekarang ini kan kelihatannya bagus dan indah, tapi kita nggak tahu apa saja yang ada di dalamnya. Karena bisa menguras enzim dan ini menjadi penyakit autoimun dan leukemia begitu. Menurut Dokter Hiromi Shinya ya, begitu. Nah, gimana lagi gejalanya, Dokter Edi? Gejala-gejala yang dialami oleh orang tadi? Oh ya udah ada ya tadi ya, beberapa ya, gitu bisa panas, bisa apa ya. Yang saya ingin tanya, bagaimana mendiagnosanya? Dokter Edi juga sudah mudah mendiagnosa orang yang sakit autoimun itu. Nah itu memang satu masalah karena untuk mendiagnosa itu pertama itu ditanyakan ke pasien-pasien saya itu gejalanya dulu. Ya, dokter-dokter lain juga melakukan hal yang sama, gejalanya seperti apa. Nah masalahnya nih penyakit autoimun itu kan penyakit dengan 1000 wajah gitu ya. Jadi gejalanya itu bisa banyak sekali nih. Jadi perlu pengetahuan dan sensitifan dari para dokter untuk bisa mengenali gejala yang spesifik dan juga menyingkirkan dari penyakit-penyakit yang lainnya ya dari gejala. Yang kedua dari jam terbang juga kali ya, Dok? Ya, jam mendarat juga. Gitu. Nah, kemudian yang kedua gimana? Yang kedua dan ya kita bersyukur sekarang ada pemeriksaan laboratorium yang menunjang gitu ya. Jadi itu memudahkan untuk mendiagnosa seperti misalnya antinuklear antibody atau ANA ya, ada ANA IF. Kalau misalnya tidak terkendala dengan biaya, bisa ANA profile yang bisa langsung membedakan jenis yang mana nih autoimunnya begitu. Itu di mana periksanya? Sebab nuklir ya ini ya. Iya, tapi beda sama nuklir yang bom nuklir. Gitu. Jadi itu dilakukan di laboratorium, Di dokter ini bisa. Oh enggak, saya nggak punya laboratorium, saya punya klinik aja di laboratorium yang ada ya, yang banyak ada di Jakarta atau di kota-kota ditanyakanlah ya mengenai ini. Ini sekarang sudah pemeriksaan ini udah umum tuh. Jadi rata-rata laboratorium yang cukup besar udah punya ANA ini ya. Iya betul. Memang agak mahal sih, cuman itu bisa membantu. Memang kalau gejala-gejalanya menunjang dan pemeriksaan laboratoriumnya belum positif, awalnya memang rata-rata belum positif. Nah, tapi gejala-gejala sudah menunjang, itu tetap di treatment sebagai autoimun. Gitu ya.